Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Laboratorium Uji Bahan 1 yang beranggotakan Andira Putri, Aska Salsanabila, Indri Agustina Savitri, Naila Halida, Salsabila Putri Aginda, Raden Muhammad Dewa Dirgantara, Syaifullah, dan M. Arya Satya. Di sini kami akan menjelaskan praktikum yang pertama itu ada analisa saringan agregat kasar. Lalu untuk job 2 yaitu ada analisa saringan agregat halus. Lalu untuk job 3 ada berat jenis dan penyerapan air agregat kasar. Lalu untuk job yang terakhir yaitu job 4 berat jenis dan penyerapan air agregat halus. Baik, untuk kalian semua silakan disimak ya videonya. Halo, saya Salsabila Putri Aginda dan rekan saya Indri Agustina Savitri. Di sini kami akan menjelaskan prosedur pelaksanaan praktikum analisa saringan agregat halus. Baiklah, sebelum kita masuk ke prosedur pengujian, di sini kami akan memberikan gambaran secara singkat mengenai apa itu analisa saringan agregat, apa itu agregat, dan apa itu agregat halus. Jadi, analisa saringan agregat adalah penentuan presentase berat butiran agregat yang lolos dari satu set saringan. Kemudian, angka-angka presentase digambarkan pada grafik pembagian butir. Lalu, untuk pengertian agregat itu sendiri apa sih, Indri? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu agregat. Agregat adalah material granular yang dipakai secara bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton semen hidrolik atau adukan. Kemudian, agregat halus. Agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil desintegrasi secara alami dari batuan besar menjadi butiran batuan yang berukuran kecil. Oke, setelah kita mengetahui apa itu pengertian agregat, gradasi, lalu kita masuk ke sifat agregat. Sifat agregat adalah salah satu faktor penentu kemampuan pergerakan jalan, memikul beban lalu lintas, dan daya tahan terhadap cuaca. Jadi sifat-sifat agregat ini ada banyak, salah satunya itu ada gradasi, ada kebersihan, ada kekerasan, ada ketahanan agregat, ada porositas, ada kemampuan menyerap air, dan ada berat jenis. Baiklah, sebelum masuk ke prosedurnya, kita akan masuk ke tujuan praktikum. Karena tujuan praktikumnya ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah agregat sudah memenuhi syarat standar modulus halus butir agregat normal. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan nilai modulus halus butir agregat halus. Dan yang ketiga yaitu untuk menentukan gradasi khususnya agregat halus apakah masuk di zona 1, 2, 3, ataukah 4. Kemudian alat yang digunakan yang pertama itu saringan, kedua timbangan, ketiga cawan, keempat mesin penggetar, kelima sendok spesi, keenam density spoon, dan yang terakhir kuas. Kemudian bahannya itu agregat halus sebanyak 2000 gram. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan prosedur pelaksanaan praktikum. Yang pertama, siapkan saringan lalu bersihkan terlebih dahulu dengan kuas. Timbang satu persatu saringan lalu susun sesuai urutan. Dan yang kedua, timbang cawan kosong lalu ambil agregat dan timbang agregat sesuai ketentuan. Yang ketiga, masukkan agregat ke dalam saringan lalu ditutup. Dan yang keempat, getarkan agregat di atas mesin penggetar selama 15 menit. Yang kelima, timbang saringan dan agregat yang tertahan di dalam saringan. Dan yang terakhir yaitu lakukan perhitungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian analisa saringan agregat kasar. Setelah kalian mendengar tentang prosedur pelaksanaannya, di sini untuk memudahkan kalian mengerti, kami ada contoh hasil pengujian yang telah saya dan kelompok saya lakukan, yaitu sebagai berikut. Di sini, saya dan kelompok saya menggunakan saringan dengan nomor 38,1, 19,0, 9,5, 4,75, serta pen. Oke, setelah itu kita timbang berat saringan plus agregat yang tertahan. Oke, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Lalu, setelah itu kita timbang berat agregat yang tertahan saja. Atau mungkin kalau kalian tidak mau sulit, setelah kita masukkan ke dalam tabel, itu kan kita sudah menimbang berat saringan kosong. Nah, tinggal kita kurangi aja itu bisa ya. Oke, setelah kita masukkan berat agregat yang tertahan ke dalam tabel, lalu kita akan menghitung persen agregat yang tertahan. Setelah dapat persen agregat yang tertahan, lalu kita akan menghitung persen kumulatif tertahan. Oke, setelah kita dapat persen kumulatif tertahan, lalu kita akan dapat bahan lolos. Oke, setelah kita isi semua tabel dengan lengkap, lalu kita masuk ke modulus halus butir. Bagaimana sih mencari modulus halus butir?
kalian sudah tahu? Oke, sini saya kasih tahu. Jadi, untuk mencari modul 100 butir itu, kita membutuhkan persen kumulatif, lalu dibagi 100 dikali 100%. Jadi, untuk persen kumulatif yang didapat dari kelompok saya, yaitu 898,798 dibagi 100 dikali 100%. Untuk hasilnya yaitu 8,98798%. Baiklah, setelah mendengar penjelasan saya, sekarang saatnya saya dan teman saya untuk undur diri dari video ini. Saya Salsabila Putri Adina dan teman saya Indri Agustina mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton untuk video ini dan semoga kalian mengerti dengan baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Hai, Saya Naila Halida. dan saya Andira Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur pratikum. Analisa saringan agregat kasar. Berikut penjelasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur analisa saringan agregat kasar. Sebelum masuk ke tujuan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti analisa saringan agregat. Analisa saringan agregat adalah penentuan persentase berat butiran agregat yang lolos dari satu set saringan, kemudian angka-angka persentase digambarkan pada grafik pembagian butir. Lalu saya akan menjelaskan pengertian dari agregat kasar. Jadi, agregat kasar adalah agregat hasil dari disintegrasi dari batu-batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan manual atau mesin. Agregat kasar butirannya itu lebih besar dari 5 mm atau agregat yang semua butirannya dapat tertahan di ayakan 4,75 mm. Lalu saya akan menjabarkan apa saja peralatan yang diperlukan dalam praktikum analisa saringan agregat kasar. Yang pertama adalah saringan, yaitu saringan nomor 37,5, saringan nomor 19, saringan 12,5, saringan 9,5, dan saringan 4,75. Kemudian ada cawan, ada timbangan, mesin penggetar, sendok spesi, density spoon, dan kuas. Lalu bahan yang diperlukan adalah agregat kasar sebanyak 1000 gram. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pelaksanaan praktikum analisa saringan agregat kasar. Yang pertama adalah siapkan saringan, lalu bersihkan terlebih dahulu dengan kuas, timbang satu persatu saringan, lalu susun sesuai urutan. Yang kedua adalah timbang cawan kosong, lalu ambil agregat dan timbang agregat sesuai ketentuan. Yang ketiga adalah masukkan agregat ke dalam saringan lalu ditutup. 4. Getarkan agregat di atas mesin penggetar selama 15 menit. 5. Timbang saringan dan agregat yang tertahan di dalam saringan. 6. Lakukan perhitungan. Selanjutnya hasil pengujian. Berikut tabel perhitungan analisa saringan agregat kasar. Berat agregat tertahan didapat dari berat saringan ditambah agregat yang tertahan dikurang dengan berat saringan kosong. Selanjutnya persen agregat tertahan didapat dari berat agregat tertahan dibagi dengan seluruh jumlah berat agregat kasar dikali dengan 100. Selanjutnya persen kumulatif tertahan. Persen kumulatif tertahan nomor saringan 38,1 nilainya sama dengan persen agregat tertahan nomor saringan 38,1. Persen kumulatif tertahan nomor saringan 19 didapat dari persen kumulatif tertahan nomor saringan 38,1 ditambah dengan persen agregat tertahan nomor saringan 19. Dan yang terakhir, bahan lolos didapat dari 100% dikurang dengan persen kumulatif tertahan. Dari hasil bahan lolos, didapatkan grafik gradasi split ukuran maksimum 20 mm. Selanjutnya mencari MHB. MHB dicari dengan persen kumulatif dibagi dengan 100 dikali 100%. Dengan nilai MHB 8,9%. Hasil ini tidak memenuhi SK SNI 04 1989F dengan nilai 6 sampai dengan 7,1%.